Selamat siang. Siang ini saya ingin menjelaskan secara lebih detail tentang trading bot yang ada di aplikasi KuCoin ya, atau KuCoin. Khususnya untuk bot atau robot rebalancing, smart rebalance. Ya, di sini sebetulnya ada beberapa robot. Cuman yang akan saya jelaskan hanya yang smart rebalance ini. Kenapa? Karena setelah saya mencoba beberapa robot yang sudah disediakan di aplikasi ini, ternyata smart rebalancing ini hasilnya cukup menjanjikan ya. Dan ini adalah yang sudah saya running. Untuk cara menjalankan itu sebetulnya sederhana sekali. Saya akan tunjukkan sedikit di sini ya. Kita tinggal klik smart rebalance, lalu kita next. Kita tunggu sebentar. Lalu di sini kita pilih customize dan kita tinggal pilih sekarang koin-koin yang mau di balance. Kita tinggal pilih di sini. Kita bisa gunakan search ini juga. Ya, misalnya saya ketik USDT. Lalu kita pilih. Lalu kita ya centang. Lalu kita pilih lagi. Katakan misalnya Luna Classic ya, ini. Oke, di sini keluar Luna Classic dan di sini akan menjadi 2 confirm selected. Lalu kita tinggal setting perbandingan antara Luna Classic dengan USDT. Kalau saya pilih equal, dia akan menjadi setara 50-50%, lalu AI atau pay market cap, ataupun yang seperti saya lakukan secara manual itu saya gunakan di sini 10%. Saya hanya pilih 10% dan di sini 90%. Seperti ini ya. Lalu kita isikan minimal investmentnya. Di sini adalah $40. Dan available balance yang ada, kebetulan saya masih ada sisa $148. Cuman ini tidak saya lakukan karena saya sudah ada robot yang sudah running, yang masing-masing total investmentnya itu $50 dan sudah running selama 3 bulan. Di sini akan saya jelaskan cara kerjanya secara lebih detail ya. Jadi seperti yang bisa terlihat di sini ada dua posisi yang sama, $50 investasi awalnya, dan isinya adalah 2 jenis koin, Luna Classic dan USDT. Luna Classic dan USDT yang masing-masing perbandingannya itu 90 untuk Luna Classic dan 10% untuk USDT. Awal mulanya di bulan Juni, ini kita bisa cek di sini. Di bulan Juni itu dari 100% USDT lalu diberikan Luna Classic sebesar 90%, sehingga tersisa 10% dari total investasi $50. Lalu di tanggal 1 Juni sudah terjadi transaksi. Di sini adalah Luna Classic-nya beli, dan itu setelah terjadi selisih ya, balance-nya berubah dari 90-10 itu menjadi 88-11. Terjadi transaksi pertama. Pembelian yang terjadi adalah USDT digunakan untuk membeli Luna Classic setelah terjadi perubahan atau selisih keseimbangan sebesar 3-5%. Oh ya, dengan sebagai catatan saya gunakan deviasi antara 3-5% untuk robot ini.
Di sini terjadi pembelian pertama di harga Luna Classic secara average itu di 0,00010 ya, anggap aja ini 10. Oke. Lalu berikutnya di tanggal 5 itu terjadi lagi ya, hijau ini di bawahnya tulisan buy, artinya Luna Classic dibeli lagi setelah terjadi pergeseran keseimbangan yang asalnya seperti ini 90 10 menjadi 87 12 dan diseimbangkan lagi menjadi 90 10% lagi. Di harga berapa pembeliannya kita bisa cek 0,00008. Dan ini kalau kita cek lagi di tanggal 5 Juni kita bisa cek di sini. Kalau kita mau lihat grafiknya di tanggal 5 Juni ya, di sini kita bisa lihat tanggal 5 Juni itu sekitar di sini ya. Oke, ini 5 Juni. Harga seperti yang tadi. Di sini tanggal 5 Juni harga yang didapatkan 0,000081. Jadi kalau kita lihat di tanggal ya 6 Juni harganya di 0,00008. Harga terendah tercapai di 0,00004. Artinya robot ini juga bisa floating loss. Kalau 8 ke 4 itu artinya floatingnya seharusnya 50% itu terhadap total investasi, total jumlah koin yang sedang di hold. Tapi karena masih ada tersisa 10% berupa USDT, robot akan membeli dengan harga yang lebih rendah menggunakan sisa USDT yang 10% tadi. Dan menariknya di sini ya, ini harga sempat turun cukup jauh, lalu naik sedikit. Nanti kita cek bersama-sama ya, ini tanggal berapa? Tanggal 9 ada kenaikan, lalu stabil lagi ya, kecil sekali di sini, lalu naik lagi di sekitar ini 26 sampai 30. Oke, kita cek sekarang 9 lalu 26 sampai 30. Tanggal 9 lalu 26 sampai dengan 30. Apakah benar terjadi transaksi? Oke, tanggal 1, tanggal 5, tanggal 8, 9, 9 cukup banyak, 9 baru 11. Kenapa? Karena ini tadi. Karena ada fluktuasi yang cukup lumayan di tanggal 9. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ini tanggal 9. Kalau kita mau zoom ya. Oke, di sini tanggal 9 Juni ya. Kalau kita zoom sebetulnya lumayan ini pergerakannya. Ya, seperti ini. Tanggal 9. Jadi setelah tanggal 8-nya dia turun, lalu tanggal 9 turun lagi mencapai yang titik terendah ini di 0,00004. Padahal pembelian awalnya tadi di sekitar 0,00008, bahkan lebih tinggi
untuk awal transaksi. Di sini terjadi beberapa kali transaksi. Dan karena ini naik, pasti yang transaksi yang terjadi itu pembelian. Kalau yang di sini di sini penjualan. Yang di sini harga turun, ini pembelian. Di sini penjualan, dia akan jual secara bertahap setelah terjadi perubahan keseimbangan antara 3-5% sesuai settingan yang dipilih. Sedangkan di tanggal-tanggal setelah tanggal 9 terlihat di sini fluktuasinya rendah dan tidak terjadi transaksi sampai sekitar tanggal 26. Ini yang baru fluktuasinya tinggi lagi. Ya, 26 sampai 30. Kita cek. Oke. Jadi setelah tanggal 9 ya. Tanggal 9 cukup banyak buy ya, Luna Classic buy. Luna Classic buy. Karena harga menuju titik terendahnya ya, kita bisa cek di sini 0,00005. Oke, berikutnya 0,00004. Ini harga yang terendahnya. Lalu setelahnya naik lagi. Ya, setelah buy hijau ini ya, Luna klasiknya hijau, buy. Di sini terlihat sell. Kenapa? Karena di sini tadi udah harga terendah dibeli. Ya, setelah terjadi perubahan keseimbangan sebesar di sini kalau bisa terlihat sekitar 5% ya. Dari 90 menjadi 87 dan 10 menjadi 12. Diseimbangkan lagi menjadi 90 banding 10 lagi. Lalu di sini terjadi penjualan Luna Classic. Kita bisa cek apakah benar. Betul ya. Di sini sell, dijual lagi di 0,00005. Lalu berikutnya dia jual lagi 0,00007. Lalu buy lagi, ini artinya dia turun lagi 0,00006. Sell lagi, dia naik lagi 0,00008. Ini kalau kita trading secara manual pasti kesulitan ya, karena kita harus memantau harga. Tapi dengan menggunakan aplikasi KuCoin ini yang sudah menyediakan trading bot secara gratis, ini sangat membantu sekali daripada kita hanya buy and hold, atau kita istilahkan spot trading ya. Buy lalu disimpan berhari-hari, naik turun, profit atau lossnya gampang sekali dihitungnya. Kalau turun 50% berarti minus, investasinya 50%. Kalau profitnya juga 50% berarti investasi kita naik 50%. Tapi kalau di Smart Rebalance ini dia akan menyeimbangkan setelah terjadi deviasi ya, perubahan keseimbangan di sini. Yang awalnya kita setting itu 90-10 menjadi 87-12. Artinya ini sudah sekitar 87,9 ke 12, ini sekitar 3% ya, perubahan keseimbangan. Oke, kita cek lagi ya tanggal 9 sampai tanggal 11. Karena tadi tanggal 9 fluktuasinya tertinggi, tanggal 10 itu landai lagi, jadi tidak ada transaksi. Tanggal 11 ada transaksi 1 kali. Lalu tanggal 18, artinya selama seminggu itu landai terus, tidak ada transaksi. 11 sampai 18 sampai dengan tanggal 26 tadi kita cek kan. Ya, 26 di sini sekitar 27. Baru mulai lagi dia ya, dan dia sell. Kenapa sell? Kita cek lagi tanggal 27. Karena di sini ya tanggal 26, 27 sudah mulai naik, dia akan selling sampai dengan tanggal
29. Lalu 30-nya dia baru turun lagi, nanti akan buy. Kita cek. Ya, 27 dia buy, dia sell, sorry. Ya, 27 karena naik, dia sell. Tanggal 29 naik lagi, sell. Masih 29, sell. Masih. Setelah itu di 29 tertinggi, dia mulai buy lagi, artinya menuju ke tanggal 30 dia turun, dia buy lagi. Tanggal 30 ada sell lagi, ada buy lagi, berarti harga fluktuasinya naik turun. Lalu sampai dengan tanggal 1 Juli, tanggal 2 ya, ini mulai sedikit, hanya satu transaksi. Lalu tanggal 5, artinya tanggal 2 sampai 5 ini terlalu landai, tidak menghasilkan deviasi sebesar 3 sampai 5%. Tanggal 13 baru ada lagi setelah tanggal 5, cukup lama ya, 6 hari. Coba kita cek tanggal 5, tanggal 13, 15. Ya, 5 Juli. Oke, ini tanggal 6 ya, tanggal 6 Juli. Di sini fluktuasinya ini kecil. Karena fluktuasinya kecil, tidak terjadi transaksi. Ya, di sini tanggal 15 ya, sampai di sini tidak ada transaksi sampai Agustus 19. Bahkan sampai dengan 23 Agustus. Transaksinya sulit terjadi karena fluktuasinya rendah. Ya. Jadi tanggal 2 Juli, 5 Juli, 13 Juli, 15 Juli, 15 sampai 26, 11 hari tidak terjadi transaksi. Lalu Agustus tanggal 1, tanggal 2. Nah, ini bisa kelihatan sekali ya. Karena landai dari tanggal 2 sampai 26, selama 24 hari tidak terjadi transaksi sama sekali. Baru setelah tanggal 1 kemarin mulai terjadi transaksi lagi. Dan itu menghasilkan profit yang lumayan ya. Jadi kalau kita cek sebetulnya, ini saya bisa pilih yang atas ini maupun bawah ini hampir sama sebetulnya, hanya beda startnya selisih 1 hari. Yang ini startnya tanggal 1 Juni. Di sini kita bisa cek ya. Dengan modal $50 tanggal 1 Juni, transaksi awal di harga $0,00010 ya, transaksi awalnya di 10. Itu kita bisa menghasilkan profit sebesar $77 atau 155% dari modal $50. Artinya kalau ini kita jumlahkan, itu adalah total dana kita kalau kita close robot ini. Jadi 50 plus 77 yang besarnya ini ya, 127. Ini modalnya 50, current asetnya ini berubah-ubah tergantung naik turunnya harga Luna Classic. Jadi totalnya menjadi $127. Sayangnya di sini
robot ini hanya menyediakan data histori hanya maksimal 30 hari. Padahal sebetulnya kalau kita bisa cek di awal-awal robot ini running, itu harusnya ini minus ya, turun. Cuman tidak bisa terlihat di sini karena ini hanya maksimal 30 hari. Ya, kalau 7 hari terakhir kita bisa cek kenaikannya 135% atau $67. Lalu kemarin 24 jam yang lalu $18 atau 36%. Kalau 30 hari yang lalu $76 atau 153%. Dia hanya menghitung maksimal 30 hari. Sedangkan settingnya di parameter ini saya set 90% untuk Luna Classic, 10% untuk USDT. Koin rasionya kita bisa rubah-rubah. Saya selalu gunakan antara 3 dan 5. Saya tidak menggunakan rebalance by time, tapi rebalance by coin ratio. Karena kalau by time itu nanti akan sering terjadi transaksi, tapi karena tidak tercapai minimum transaksi yang diizinkan, itu akan seringkali gagal. Jadi lebih baik saya memilih antara 1 sampai 5, dan yang saya sering pilih adalah 3 dan 5. Tergantung dari fluktuasi atau jenis koin, fluktuasi setiap koin yang kita rebalance. Kalau fluktuasinya cukup tinggi saya gunakan 5%, kalau agak rendah itu 3%, tapi saya lebih suka yang 3%. Oke, lalu parameter lainnya saya tidak pasang stop loss, saya tidak karena ini bukan futures sehingga tidak bisa margin call atau likuidasi. Tapi untuk take profitnya saya tetap pasang ya. Saya pasang 500% tertinggi di sini. Ya. 500%. Dan auto sell pada saat tercapai nanti akan dijual seluruhnya. Oke, jadi di sini rekodnya, statusnya ya sudah kita bisa cek semuanya yang bisa kita cek di aplikasi ini. Di sini kita bisa cek juga profitnya. Kemarin memang tinggi sekali. Nah, kalau di sini ada 90 hari. Tapi sayangnya ini total ya, jadi bukan hanya satu robot, tapi beberapa transaksi yang sudah terjadi dengan beberapa robot. Karena ini total profit. Sedangkan kalau di yang running kita bisa pilih hanya posisi untuk robot yang sedang running ini. Masing-masing ya. Yang ini sendiri di sini, yang ini di sini. Kalau ini profit ini seperti history profit untuk keseluruhan baik dan termasuk juga history profit yang sudah di close. Demikian yang bisa saya bagikan. Untuk lebih detailnya tentang robot trading ini yang sudah disediakan oleh KuCoin. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.